di manusia itu juga bisa menjadi seorang predator gitu ya. Mungkin bahasanya tidak sex education, tapi di dalamnya ada sex education gitu ya. Misalnya kita ngaji kitab Quratul Uyun, kitab Uqudul Ijen ya, Fathul Izar gitu kan, bagaimana di situ yang dibahas tidak hanya persoalan seksualitas semata. Ada sedikit analisa ya, analisa psikologi ya. Kalau dalam misalnya psikologi itu ada istilah fiksasi tadi itu, di mana ada tahapan kejiwaan seseorang atau individu yang berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini tim Omah Santri silaturahim di dalamnya Gus Isom yang bertempat di Sukorejo, Pondok Pesantren Darul Abror. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Manbaul Ulum Berasan Muncar Banyuwangi. Ya meskipun saya mondok tidak hanya di Berasan, tapi bagi saya Berasan itu saya rasa sangat dominan dalam bentuk saya sampai hari ini ya. Jadi setelah saya di Berasan itu akhir 2005 dan awal 2006 saya itu pindah ke Jombang ya. Pindah ke Jombang itu sebenarnya berawal dari kebingungan saya. Kembali lagi ke cerita awal, saya kan dipenuhi dengan kebuntuan ya, kebuntuan, kemudian kebimbangan gitu ya, kegalauan, kegelisahan gitu ya. Asmara ternyata juga berpengaruh dalam persoalan lain itu ya, terutama setelah ini saya kemana atau saya tetap di Berasan saja itu ya. Nah akhirnya saya terdampar di Jombang itu ya, meskipun sebenarnya saya akui berat itu saya mau meninggalkan Berasan karena seolah-olah Berasan itu sudah menyatu dalam diri saya, tapi ada panggilan, dari semacam panggilan ya, ada panggilan apa dalam jiwa saya bahwa saya ini perlu untuk nambah pengalaman kasih. Pemirsa, sahabat Omah Santri yang berbahagia, sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari narasumber kita tentang seorang pimpinan dari boarding school. Orang awam mengira itu adalah pondok pesantren karena di situ adalah tempat untuk penginapan peserta didik, untuk belajar dan lain sebagainya. Kita akan mendengarkan tanggapan dari narasumber kita. Bagaimana tanggapannya? Simak. Istilah predator itu tidak hanya di dunia fauna flora ya, flora dan fauna ya, tidak di dunia apa ya, perhewanan kebinatangan ya, ternyata di manusia itu juga bisa menjadi seorang predator gitu ya. Apalagi kalau ya, tambah mengerikan, apalagi predatornya terkait dengan seksualitas. Nah tentu saja, apalagi kalau yang akhirnya kita dengar viral, terlepas dari benar atau tidaknya, kalau memang ternyata setelah diungkap oleh pihak berwajib ternyata benar, itu adalah pukulan telak bagi kita ya, karena tentu saja akan mencoreng nama baik pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya atau pendidikan agama secara umum ya, di mana lembaga keislaman itu kan identik sebagai penjaga ajaran agama, identik dengan penjaga etika dan seterusnya, akhlak. Setelah kita mendengar berita semacam itu miris sekali ya, maka saya kira tanggapan saya dengan tanggapan semua orang sama ya, mengelus dada lah gitu ya, mengelus dada. Kenapa kok sampai hari ini masih ini ya, kok masih ada, masih terus apa ya, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang mungkin mengatasnamakan lembaga keislaman atau apapun itu namanya,
ya justru tidak mencerminkan budi pekerti, tata krama, akhlak, apalagi penjaga syariat jauh sekali. Nah itu miris. Maka menurut saya kira di sini ada sedikit analisa ya, analisa psikologi ya. Kalau dalam misalnya psikologi itu ada istilah fiksasi tadi itu, di mana ada tahapan kejiwaan seseorang atau individu yang berhenti. Jadi mungkin dalam hal ini, dalam persoalan seksualitas seseorang itu mengalami fiksasi, jadi berhenti dalam satu dalam satu tahap, tapi tidak bisa mencapai tahap berikutnya, luput dari pendewasaan. Maka menurut saya, bagi saya, kehidupan menjadi seorang dewasa itu tidak hanya persoalan bagaimana menjalin rumah tangga itu ya, tapi juga bagaimana kita mengelola keberbadaan kita, kejiwaan kita. Dalam hal ini ya, dalam hal tanda kutip tadi itu, dalam persoalan yang viral itu adalah seksualitas. Saya kira sama kita semua ya. Laki-laki normal tertarik dengan perempuan, perempuan normal tertarik dengan laki-laki gitu ya. Tapi di situ kalau misalnya ketertarikan itu tidak mengalami pendewasaan, yang terjadi ya tadi itu, yang terjadi adalah kontraproduktif, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan norma masyarakat, apalagi norma agama, ajaran agama. Maka di sini patut lagi bagaimana kita menyikapi ini, artinya tidak berhenti pada kecaman, tapi bagaimana kasus-kasus berikutnya tidak ada lagi terkait dengan kepredatoran seksualitas ini, bagaimana tidak terjadi gitu kan ya. Mungkin ya bagaimana ya, hal yang memilukan, yang memalukan itu kan tidak bisa kita hindari, tapi setidaknya bagaimana kita mengurangi sensitivitas. Di sini perlunya yang namanya sex education misalnya. Makanya kalau beruntung kita di pesantren, misalnya kita mungkin bahasanya tidak sex education, tapi di dalamnya ada sex education gitu ya. Misalnya kita ngaji kitab Quratul Uyun, kitab Uqudul Ijen ya, Fathul Izar gitu kan. Bagaimana di situ yang dibahas tidak hanya persoalan seksualitas semata, tidak hanya seksualitas ansih lah ya bahasanya ya. Tapi bagaimana etikanya kita dalam memperlakukan kecenderungan ya seksualitas itu bagaimana ya. Dalam misalnya kitab Uqudul Ijen, Quratul Uyun gitu ya. Jadi tidak murni bahas persoalan seksualitas, tapi bagaimana seksualitas itu dikelola sedemikian rupa sesuai dengan syariat ajaran agama atau Islam, sehingga kecenderungan seseorang individu tidak sampai, kecenderungan alami seorang individu tidak sampai melewati batas-batas ajaran agama. Demikian. Nah kalau kita bicara soal integritas seseorang, kredibilitas, integritas, kualitas pribadi seseorang, itu kan kita perlu mencontoh kepada Rasulullah, kepada para ulama salaf solih. Tentu saja di sini kita langsung saja mengacu misalnya kepada ajaran agama, Al-Quran, hadis misalnya. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulullah untuk misalnya ghudul basar, menjaga pandangan. Nah, menjaga pandangan itu menurut saya tidak hanya secara kasat mata, tapi juga tidak hanya pandangan mata ya, tapi juga pandangan pikiran, pandangan fantasi. Itu bagaimana kita imajinasi, fantasi yang terkait dengan seksualitas, bagaimana kita kelola dengan baik gitu ya. Disitulah kemudian yang mendewasakan seseorang. Makanya kembali tadi itu, persoalan dalam psikologi ada fiksasi tadi itu. Maka bagaimana perkembangan kejiwaan seseorang itu melewati proses-proses yang sewajarnya gitu ya. Maka begini, kalau kita ngomong soal psikologis, pengetahuan saya ya tidak terlepas dari perkembangan sejak kecil ya. Makanya apa yang terjadi hari ini itu saja ada sejarah kepribadian di masa lalu gitu ya. Mungkin ada trauma masa kecil dan segala macam.
Tapi karena memang sudah terjadi itu ya, maka perlakuan kita adalah untuk berikutnya bagaimana tidak terjadi gitu. Kalau misalnya tadi katakan kesempatan itu kan kadang satu saya dengan Anda atau dengan siapapun berbeda melihat kesempatan itu. Bagi saya itu mungkin kesempatan, bagi Anda mungkin bukan kesempatan. Jadi saya kira itu tergantung dari cara pandang gitu. Contoh kecil misalnya dalam dunia usaha gitu. Anda pengusaha, saya non pengusaha gitu ya. Anda ketika melihat sesuatu sebagai peluang usaha, saya tidak bisa melihat itu sebagai peluang usaha. Maka itu adalah kecenderungan menurut saya, kecenderungan pribadi masing-masing. Nah, kecenderungan itulah yang kemudian harus dipahami oleh setiap individu gitu. Makanya ajaran agama kita mengajarkan misalnya muhasabah, muraqabah ya, introspeksi, evaluasi diri, itu dalam rangka untuk mengenali diri. Makanya kita ingat ya, misalnya ada makalah ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi jangan jauh-jauh mengenal Tuhan ya Tuhan, kalau sebelum kita mengenal diri sendiri. Karena untuk mengenal Tuhan jalannya mengenali diri sendiri. Ketika ada orang misalnya seorang dikaitkan dengan otoritas keagamaan tertentu, kayak kiai atau ustadz atau ulama atau siapa, ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran agamanya gitu kan, berarti di sekitar proses yang tidak benar gitu kan. Maka mengenali dirinya mungkin terkait dengan pengenalan diri itu belum purna, belum selesai. Mengenal diri belum selesai, tapi sudah mendakwahkan agama, itu yang repot akhirnya. Nah, yang terjadi adalah kontraproduktif, tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Maka tidak selalu peluang itu kemudian dikambing hitamkan itu misalnya. Karena kembali lagi masing-masing orang itu melihat peluang juga berbeda-beda gitu. Makanya yang terutama menurut saya ya, ini adalah soal kedewasaan, soal konsep diri ya, yang dicapai oleh seseorang gitu. Tidak perlu menjadi seperti saya untuk menjiwai sebagai seorang santri, tidak perlu seperti saya. Saya ini hanya cerita lain. Anda semuanya sampean punya cerita masing-masing untuk menjiwai kesantrian kita masing-masing. Kita semua punya cerita di balik kita mendalami dunia santri. Nah, insya Allah kalau kita sudah menjiwai dunia santri, setelah kita akan bisa menggali dan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Dan tentu saja hikmah ini akan sangat berguna ya. Saya yakin ya, sangat berguna kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini hingga nanti di akhirat ya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT dunia fitin wa dunya khatal akhirah. Demikian bincang-bincang kita dengan alumni Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.